pendukung dari Gameplay Aerowolf Rising Wolf 0 dan jangan kalah suara. Benar banget, langsung aja siang-siang makan udon. Welcome to Land of Dawn. Wow. Alright, Sampai this udon is ya. it. Fredo dengan menggunakan petinjunya yang Yap. akan melawan dengan penendang kita. Ada Cho Psycho. Oke, Ini kalau kedua petarung ya? cowok Tanya. itu Muay Thai ya? Muay Thai kah? So ini kungfu. 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 Soalnya kan ada salah satu katanya in the world of. Tapi lihat first blood-nya Hey. justru. Hey, what happened? Dan nice, teriakan yang cukup menggelegar di sana dan langsung Wih. diamankan 1 poin kill tanpa kita sadar. Di What? menit-menit awal Fredo, si bocah tengik yang kembali lagi bermain dengan tengiknya. Bentar. Aku nggak tahu apa yang terjadi tadi barusan. Dia cuma tiba-tiba ngejab dan ada flicker yang sudah digunakan oleh seorang Fredo. Namun Skylar, ini adalah seorang jungler yang membutuhkan sekali early advantage dengan hadirnya sebuah buff. Dan kali ini dia bakal mungkin akan sedikit kedinai dari segi rotasinya. Hati-hati sama battle. Dia bisa aja mengganggu dengan Mountain Choker karena bentar lagi dia bakal level 4. Iya, ini kebuang banget waktu yang dimiliki oleh Skylar tadi di bagian tengah dari pertempuran yang mulai pecah. R7 masih ingin mundur, hanya saja Rinasmi lompat ke bagian Wah. depan. Dragon Tail itu dia langsung dikeluarkan aja. Bocah tengik is Cyclone Knight. back, brother. Fredo kembali menzoning dengan PD tas dilakukan oleh seorang Fredo. Buset. Melihat ada satu orang sana, cry baby cry. Oh, Ditujukan oleh seorang Fredo. Second eye langsung maju lagi, diganggu Skylarnya. Dapetin pasifnya Jebnya. Cukup sakit, tidak ada berikan, ada Clay dari Dasmi. Team fight dipaksakan di sana dan bahkan masih bisa flicker dari seorang Finnya. Dikejarkan tidak ternyata dan langsung cabut begitu saja. Wah, tapi untuk sekarang kita lihat lompat ke depan Quad Shadow tadi gagal untuk mendapatkan purple buff-nya dan sekarang Battle memiliki double purple buff. Sudah Bisa jatuh tertimpa tangga pula, itu yang terjadi sama Skylar. Udah terkena first blood kali ini walaupun mendapatkan 1 assist, tapi dia harus kehilangan purple buff-nya. Tertinggal Masih 3 level 3 dan kali ini masih level 3. Dan bahkan Hilang Vine lagi. juga harus hilang lagi dan lagi. Ini Fredo benar-benar kembali bermain sangat agresif. Ini poin penting yang terakhir dari Araki Hoshi, bermain dengan percaya diri, tapi tampaknya justru malah Genfix Aerowolf yang bermain dengan percaya dirinya. Masih level 3, belum ada level keempat, ada seorang Skylar dia 1 wave lagi, 1 gerobak mungkin akan mendapatkan 1 level tambahan. Belum level 4 ternyata, masih butuh sedikit farmingan lagi, tapi Fredo-nya justru malah level 4 duluan. Ada orange buff yang ditahan dan bahkan lihat dimain-mainin dengan santainya Fredo. Bocah tengik satu ini mengganggu pergerakan dari anak-anak RRQ, bingung mau ngezoning kemana. Fredo flicker ke arah belakang, tidak ada second eye, masih jab ke arah belakang juga ada botol, mencoba untuk tas lagi dengan PD-nya. Fredo. Pede banget permainan yang dipertontonkan oleh Fredo. Sementara Vin masih mencoba untuk mengganggu. Clay-nya juga udah ngambil posisi di bagian atas, di bagian bawah. Watt dan R7 beradu aja. Robot ini ngaca-ngaca ke arah bocil cilik yang menaikkan Fredo, 2, tapi dia masih selamat. Liga. Sedikit Oh, lagi Fredo my jadi hadir. Ini dia cry baby cry, nangis sudah, dan R7 pun harus pulang. Tapi di atasnya dari Yuzongnya, Viva, RRQ, dan ada stiker Lemon juga. 3 melawan 1, justru malah Rinasminya ditumbangkan begitu saja. Dari sang naga, Dragon from Hell yang belum dikeluarkan, Mountain Choker. Kali ini bakal ada juga, teleportasi dari seorang Vin dan juga Saigo, tapi tidak berhasil menculik seorang Battle yang lebih cepat untuk mengamankan purple buff-nya. Yoi, ini dia Clay masih di dalam rerumputan. Melihat aja dari kejauhan kalau Skylar tadi mengamankan 1 minion. Bottle udah level 7, nikmat banget. Turtle, jungle demi jungle udah dia amankan. Diversion kemana saja. Ada Fredo, surprise! Dan langsung di knockout strike begitu saja oleh seorang Fredo, si bocah tengik dari Genfix Aerowolf. Iya, tapi purple buff milik Genfix Aerowolf udah mulai dicolong-colong, udah mulai digocek-gocek aja. Wave Dragon langsung dikeluarkan begitu aja. Clay udah ada Billion of Death dan dia pun selamat, tapi Bottle akan kehilangan purple buff-nya. Yes. Turtle juga sudah mulai muncul, diawasi oleh Skylar-nya yang tertinggal di early game-nya menuju ke arah Turtle untuk mendapatkan SV-nya. Fredo lagi-lagi bermain sendirian di sana, mendapatkan pasif jab lagi, knockout strike yang tidak berhasil knock up seorang Finn-nya. Diganggu begitu saja, fokus, Mountain Choker sudah dikeluarkan. Fredo terlalu offside, bahkan dari Rasmi, Dragon from Hell ya, mengincar ke arah belakang. Albert, si bocah, lihat di sana dia harus tumbang dan bahkan didapatkan
dia. 1-2 bahkan. Player dari RRQ Hoshi harus hilang. Dan battle-nya enak banget. Dia sendirian karena Turtle dan masih ada retribution diamankan untuk Genflix Aerowolf. Wow, seperti apa speed yang dipermainkan oleh Genflix Aerowolf. Kenceng banget dari awal loh Profesor KB. Iya Ini nih. pertempuran juga masih terjadi lagi. Psycho Wave mengeluarkan Wave Dragon, tapi Rinas nih belum bisa ditumbangkan. Seperti yang aku sudah duga-duga di awal, ini yang bakal jadi penentu adalah Finn dan juga Clay-nya. Jalan seperti apa yang akan dibuat oleh kedua support ini. Namun sayangnya, semenjak Skylar terpick off, ini bakal jadi berat banget. Kenapa? Karena battle-nya lihat 0-0-3, snowball yang jelas banget. Perbedaan 2000 network dan Finn mungkin dalam Where's the jab? ancaman. One more hit, knockout strike. 1 jab lagi, flicker. Jabnya mana? Nggak ada, ternyata berhasil digocek oleh Finn Calvin. Dan bahkan masih ada bantuan juga damage dari seorang Hayabusa. Upstop shield-nya juga melindungi Finn. Dan justru malah Fredo si bocah tengik yang harus ditumbangkan tadi. Iya, nggak mau sedikit offset hal yang dilakukan oleh Fredo, tapi di bottom lane-nya Clay. sini lagi Oh. Albert yang berbang hilang. Bottom lane dihancurkan. Nice, teriakan yang benar-benar menggelegar di FPL Arena. 1 per 1, satu team fight dibalaskan team fight lainnya. Tapi purple buff ya dari seorang Skylar benar-benar ingin mendapatkan farmingan lebihnya, mencuri 1 per 1 jungle dan juga buff milik Genflix Aerowolf. Tas. Well, Dragon. Fredo si bocah tengik ditantang oleh Psycho dari Nasmi juga Dragon from Hell. Nampak ada diversion, tidak berhasil membawa kemana-mana, malah membawa kematian seorang Finn. Wow, Gila didorong tadi, lihat gak sih? Diversion nih, timingnya udah mau nutup. udah menutup. Didorong sama Nota Strike biar keluar. Cancel. What? Shadow kill buat Shadow dan bahkan balikin lagi oleh Skylar, bahkan ada satu lagi, tapi lihat orange buff ya. Untung saja masih ada retribution, tapi lihat di belakang ada Psycho mengincar karena battle, tidak ada Wave Dragon, tidak dikeluarkan, masih cooldown. Ini benar-benar team fight yang tidak ada hentinya. Skylar maju lagi, belum ada ultimate yang dikeluarkan, masih sama-sama nggak punya ultimate. Yap, cukup menurun lagi tempo permainan dari Genflix Aerowolf dan juga RRQ Hoshi. Purple buff-nya kembali berhasil diamankan oleh Skylar untuk saat ini. Lele mau balik kemana itu? Hati-hati, ada Mountain Shocker, bisa berubah jadi Montek Shocker. Menit 7 Blade of Despair, seperti yang Cornet sering bilang sebagai salah satu user Yushin Shin juga ini sangat berpengaruh dan team fight-nya masih berlanjut ternyata. Dua Dragon Psycho. diversionnya ke arah mana Fredo-nya, sudah ada crossbow tank dari seorang Albert, dia killing spree dari Skylar ya, sudah mulai mendapatkan satu Yishunchin juga hilang. Radusnya berhasil mendapatkan Yishunchin, masih ada Meteor Shower. Rinaspi sendirian di depan, R7 balik lagi, dibantu lagi R7. What are you doing? Dia meninggoy begitu saja, tapi lihat Skylar ya, fokus karena Turtle yang tidak peduli dengan team fight-nya. Yang dia butuhkan hanya kuda-kuda kecil di sana dan langsung didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Wow, udah ketemu seperti apa pola permainan dari RRQ. Mereka perlahan udah mulai membalaskan keadaan, stiker udah dikeluarkan, udah mulai menemukan titik nyaman untuk Skylar. Yes. Menuju ke arah endless battle, ini masih bisa snowball. Kalau bisa melihat dari sini, Skylar harus membutuhkan farming yang lebih cepat lagi, menyusul gold dan bahkan level dari battle. Karena dia masih ketinggalan satu level. Albert udah punya Demon Hunter Sword. Albert bakal jadi jawaban untuk late game dari RRQ Hoshi. Alright. Menuju ke arah atas ini, kalau semakin di drag to the late game, RRQ Hoshi bakal punya keuntungan banget. Mereka punya satu Martin Albert, tapi lihat di sini. Oh, tertampak skuter di sana oleh seorang battle. Oh my god, damage-nya gede banget dan Albert hanya terdiam membisu di rerumputan atas 40. Iya, mungkin menyangka dirinya tidak ketahuan, tapi ternyata malah ketahuan. Tapi di bagian tengah udah ada pertempuran yang hampir pecah lagi, ditumbuk aja pinggangnya. Psycho mau kemana kau nak, tapi masih bisa selamat. masih ada Finn, satu hit terakhir, Psycho nggak kuat lagi. Shadow kill masuk, tapi damage-nya mulai terbagi. Skylar. Skylar mau kemana? Down. Hilang sepertinya. Shutdown berhasil didapatkan. Dipaksakan Fredo flicker arah depan, Finnya masih bisa flicker lagi ke arah belakang, mencoba untuk mendapatkan at least satu turret di arah tengah. Ada 4 hero Rinasmi sekarang di sana, masih ada Fredo juga dapat pasif knockout strike, diangkat di tas dan Cry, baby Cry, what? Flicker ke arah depan untuk langsung mempadis seorang bayi alien. Tas Cry, baby Cry. Genflix Aerowolf benar-benar menekan, memberikan pressure terhadap sang raja. What? Gila, cakep, flicker ke belakang, X. Cakep, flicker ke depan. Yes. Tapi tidak sampai di situ. Ada diversion kemana saja dari seorang Finn yang memberikan kejutan terhadap seorang Super Awas Supriyadi. Di
dikagetin lagi dengan adanya teleportasi yang tepat berada di belakangnya. Yes. Punggung dari gadis kecil ini langsung diretakkan begitu saja, tapi Fredo Kitty udah melihat lagi, stikernya mulai dikeluarkan, belum mau masuk ke bagian dalam karena nggak mau terlalu memberikan nyawanya seperti yang tadi. Terlalu beresiko Stiker sih. Genflix. Iya. Terlalu beresiko sih kalau misalkan kayak tadi. Tapi emang satu buah momen dari diversion kemana saja yang Finn lakukan ini menjadi kunci bagaimana Genflix Airwolf ke deny. Karena Lordnya udah mulai muncul dari Version momen. kemana saja, Kemana mau nih? kemana sayang? Kemana nih? Ke arah rumputan belakang, ada Finn, ada Panther Ninja, tapi lihat ada Fredo yang mencoba untuk langsung membackup Dragon-nya karena terlambat tapi tidak ada Psycho. follow up dan langsung dibalaskan kali ini. Diversionnya tidak berjalan dengan cukup baik karena mereka harus kehilangan kedua playernya. Sang Raja, oh my god, Lordnya ini terbuka bebas. Skylar satu melawan satu dengan Rinasmi tapi tidak mau dilawan dan bahkan Lordnya mungkin akan diikhlaskan di sini. Wah, sebuah percobaan teleportasi yang bisa dibilang Gatot gagal total. Hilang dua playernya di saat Lord udah muncul di Land of Dawn, Profesor. Dan bahkan miskalkulasi tadi ketika keluar rotation dispersinya tidak connect ke arah seorang battle. Sehingga battle-nya tinggal Tresos ngegeser badan. Dan ternyata Way of Dragon dari Psycho itu tidak pada tempatnya. Dia yang langsung dimakan oleh Clay karena Clay langsung Clash Assault. Darkening, penetrasinya udah sangat tinggi. Apalagi dia udah punya Lightning Transient kali ini. Oke. Fredo dengan stiker menunjukkan otot-ototnya sebagai petinju dari seorang Fredo. Bandel banget, ya Again. Allah. Fredo. Si bocah tengik yang kembali hadir di Land of Dawn masih mencoba untuk recall, menunjukkan ketika dia lagi memukul. Hey. Recall, hey. Dengan stiker-stikernya di sana. Menangis lagi. Tangisan dari seorang Fredo memancing keributan sang raja. Belum ada Dragon from Hell, belum ada ultimate dari seorang Yuzongnya. 1, 2, 3, 4. Bahkan udah mulai berkumpul di tengah di atasnya. Lord sudah mulai masuk. Rinasmi Dragon from Hell mengincar ke arah belakang, intervene-nya dalam Bert yang mau choker, memukul mundur semuanya, diusir sama sang serigala. Psycho juga flicker ke arah belakang tapi pasifnya berhasil mendapatkan satu orang. Albert flicker tapi diganggu sama seorang Clay-nya. Lihat Albertnya juga sekarang di sana tapi masih bisa mendapatkan satu point kill. Mencoba ditahan, diversion kemana saja, tidak mengantarkan siapapun, hanya mengantarkan seorang Finn, seorang di belakang. Mencoba untuk diversion, rotation, dan bahkan masih mencoba untuk dapetin satu shield lagi tambahan. Finn dia mendapatkan satu, tapi nice, terlontarkan di sana dan bahkan 4 orang dari Genflix Airwolf harus hilang. Dua peserta ditukar dengan 4 orang sekaligus dari Genflix. Dorongan dari Rinasmi yang di awal tadi membuka war yang begitu panjang, Profesor. Dan mahal banget tadi, satu ditukarkan 4 dan satu diversion akhirnya menyelamatkan nyawa dari teman-teman Anarchy Hoshi ketika ada triple stun dan triple rotation. Dan kalau misalkan ngebagi dari shadow kill-nya, semuanya benar-benar kebagi rata. Bahkan Fredo nggak bisa mainin absorb-nya lagi. Dan ini makin intens tentunya untuk kedua belah tim. Wah, masih ada napas tambahan lagi untuk Anarchy Finn Hoshi. dibakar Finn. Sakit banget itu. R7 sang penyelamat. Joker. Masih bisa kabur dan masih bisa cabut dari seorang Finn Calvin. Masih bisa selamat hit terakhirnya tadi. Luar biasa sekali gocekan dari Finn. Oh my god, ini benar-benar baru game 1 yang benar-benar intens dari kedua tim. Dan bahkan ini juga membuat dari item-item seorang one-one-nya perlahan demi perlahan mulai menyusul, mulai penuh pelan-pelan. Dan Fredo, lihat Fredo udah nggak bisa setengik di awal-awal. Dia juga harus berhati-hati menjaga posisinya. Dan siapa yang akan memberikan surprise duluan, itu mungkin satu titik di mana mereka bisa mendapatkan satu keunggulan. Masalahnya Anarchy Hoshi punya diversion dan bahkan udah ada Necklace of Durance. Sehingga ini bakal menguntungkan Anarchy Hoshi ketika mereka ingin melakukan surprise kayak tadi. Mereka nempel 3. Namun Rinasmi, dia juga udah punya Hunter Strike, di mana ini akan membantu sekali movement dari Black Dragon Form. Tentunya akan sangat lebih menyakitkan ketika Finn udah memiliki Going One. Dan Albert menuju ke arah Athena Shield untuk meminimalisir damage daripada Clay dan juga Watt yang dari tadi sangat mengganggu di lini depan. Iya, ini wah mereka di zoning sejauh ini loh, tapi udah ada pergerakan, udah ada teleportasi. Tadi kita lihat di tengah mereka berkumpul Benar banget, seperti dua desa yang ingin berperang. Oke. Di atas dan di bawah masih sama-sama bersembunyi karena 12 detik lagi Lord akan muncul.
Wah, 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 wah. Ini akan oke. Lordnya sudah muncul, bokapnya Hylos. Ini dia. Garis keturunan dari Hylos sudah muncul di Land of Dawn. Yes, tapi dilihat ternyata ada Mountain Joker. Iya benar sekali, Bapak Yang tahu terlihat sudah semua posisinya. posisi dari anak-anak raja. Yoi, itu dia. Benar-benar ketahuan semuanya. Tinggal gimana caranya untuk teleportasi berikutnya ya. Antarananek. Diversion Weh, kemana saja. apaan tadi, Mau lompat ke Psycho, ternyata yang lompat di sana dan tidak mau dibuka. Ini benar-benar sangat berhati-hati dari sang raja, tidak mau sampai salah step sedikit pun. Benar-benar tidak mau memanfaatkan situasi yang salah. Benar-benar sudah mulai dipok. Ini Lordnya mungkin akan menjadi penentuan juga siapa yang akan nge-push. Tapi Skylar, oh masih bisa balik, mencoba untuk mengecek saja di sana. Di PHP lagi, ditarik lagi, mencoba untuk disiplin dari kedua tim karena ini bisa terjadi comeback dari siapapun yang mendapatkan Lordnya, Walai. Iya benar, apalagi sampai sudah menit ke-16, respawnnya akan cukup Satu lama. ban, Clay-nya satu ban. sedikit lagi, tapi R7 masuk Ban dari bagian juga. belakang sedikit lagi. Dan ternyata Shuriken yang dapat. Lordnya berarti didapatkan. Satu orang berarti ditumbangkan Psycho-nya. Di bagian belakang, Finn yang gak kuat, double kill berarti didapatkan. Skylar-nya, ini dia, tapi untuk battle-nya berarti didapatkan juga Bu Cornet. Oh, Clay-nya sekarang, tapi lihat one-one-nya. Dia ada depan bersama Clay. Oh my god, 3 serigala langsung dihilangkan. Tersisa Wan, Super House Supriyadi, masih ada Arteva juga di masjid. Tidak takut, dipukul mundur sama Fredo-nya. Tapi tampaknya Wan-nya masih bisa survive, masih bisa balik ke arah belakang. Walaupun Lord yang terhormat yang muncul di tengah. Tapi mereka kehilangan 3 serigalanya. Walalalalai. Sampai memerah wajah Bung Cornet ini di sebelah saya. Ya ampun, ya ampun. Peperangannya tidak habisnya. Udah ada meteor shower langsung dimandiin aja ke arah R7 yang berharap R7 bisa konslet. Tapi didorong. Ini dia bantuan Argo Turret. Sedikit lagi. Masih bisa bertahan R7-nya. Masih bisa kabur. Cycle naik, Dikit lagi. Cycle naik. Digocek. Masih bisa gua tumbuk PC-nya. Gua tumbuk PC-nya. Masih bisa selamat. Ya ampun. My God, R7 yang melakukan diet selama 3 bulan terakhir ini berhasil lari dan menggocek para serigala yang ada di depannya. R7 dengan menggunakan Uranusnya, ini salah satu hero favoritnya juga yang sudah lama terpendam kembali lagi dipakai oleh R7. Waduh, gocekan apa lagi tuh Profesor? Itu benar-benar buying time banget walaupun ada Necklace of Durance tadi efeknya, tapi kali ini tidak menghentikan R7 dengan pasif 20 stack-nya yang benar-benar sangat menyakitkan. Dan lihat tuh, dia cuma ngocol di depan, pakai Tessenon One, concentration, regennya penuh lagi. Ayo sini maju Berani Clay-nya. banget loh Fredo Kitty, berdua aja bareng Clay loh, berani banget mereka. Yes, masih mencoba untuk merapikan lagi lane-lane-nya dari sang raja. Oh, Meteor Shower hanya untuk mengusir, tapi tampaknya di sini masih ada Psycho yang cukup tebal juga dan mereka ingin memanage lane-nya dengan cukup baik lagi. Oh, lihat diversion kemana saja. Battle-nya yang diincar. Battle masih ada Wind of Nature, tapi tidak bisa bertahan cukup lama. Diajar bisa ditendang dan bahkan masih bisa Traceless. Masih bisa bertahan. Bahkan masih ada Meteor Shower juga. Ada Dragon yang mengarah ke satu orang. Fredo yang diincar. Belum ada yang tumbang. Masih ada Tifa yang cukup intens di sana. Dan bahkan Skylar-nya ditumbangkan dan dihancurkan. Oh, dari Albert masih teman-teman dari Stark. Belum ada ultimate di sana dan masih bisa survive semuanya. Gagal untuk mencuri satu battle-nya. Gila. Dan langsung di cover habis-habisan oleh sang serigala. Gila, thanks to Fredo sih. Dari tadi dia benar-benar nahan pergerakan dari Psycho dan R7 walaupun flicker dua-duanya. Tapi lihat bagaimana seorang Fredo menahan gerakan dengan knockout strike-nya sehingga membuahkan satu knockout airborne untuk seorang Psycho dan R7. Wah, belum lagi tadi backupan dari Wattnya dengan Meteor Shower-nya baik banget. Mendadak mereka berdua dan sekarang dikeluarkan lagi, dimandiin lagi. Ini dia Black Dragon Form, di mana ke arah landingnya sedikit lagi masih terbang, tapi Fredo di bagian bawah dengan kuat lagi Bu Cornet. Attack dari seorang Albert si bayi alien. Fredo jadi tumbangkan. Rinasminya juga dipukul mundur dan Skylar yang akan kembali hidup. Tapi ini masih belum ada Lord yang terhormat. R7 mencoba untuk melindungi tapi tampaknya di sana tidak bisa. What? Super Awat Supriyadi berhasil mendapatkan purple buff milik Skylar. Wah,
sambil pulang dapat purple buff. Ini sekali lompat 2-3 pulau terlampaui jatuhnya Profesor KB. Iya, dan lihat damage taken yang diamankan sama R7 bahkan hampir 200.000. Triple diversion dan 20 detik menuju ke arah Lord yang ketiga. Mulai menzoning pemain dari arah Kiyoshi. Saiko udah ambil posisi juga di bagian bawah. Pergerakan dari Uranus ataupun R7 sudah mulai bisa terlihat kemanakah arah perginya. 7 detik lagi untuk Lord akan muncul. Maksimum atribut pastinya. Dan bahkan yang dilakukan Araki Hoshi benar-benar disiplin sekali. Dia ingin mengamankan semua lane-nya. Dibersihkan terlebih dahulu. Dimajuin perlahan demi perlahan. Karena mereka tahu mereka tidak punya lagi pertahanan terakhir turretnya. Sudah bolong, botak seperti 40 ketika challenge 100.000 likes. Dari di bagian atas Uranusnya masih free sendirian aja. Meteor Shower dikeluarkan kembali menghilangkan satu wave minion. Diversion kemana saja. Ada Watt di sana yang muncul. Oh, gak mau ditendang ternyata walaupun ada flicker dari Seiko-nya. Mountain Shocker lagi-lagi. Ini benar-benar membuka semua vision tempat persembunyian sang raja. Hei raja, mau bersembunyi di rumput mana? Aku akan tahu posisi kamu. Aku akan mengetahui dimanapun keberadaan. Saya bilang-bilang. Ya, Ini suara serigala apa suara malam gitu sih? Misteri Gunung Merapi tuh. kita kayak gitu segame ya. Bertiga amandel besok. Itu benar-benar pertandingan 2 masuk ke menit 21. Oke, mulai dimandiin aja robotnya lagi dan lagi. Belum konslet juga R7-nya. Santuy banget R7 yang baru saja diet dan juga melakukan gym ya. Benar-benar kuat banget dia di arah atas. 3 orang lagi diversionnya belum mendapatkan satu informasi tambahan. Belum ada yang bisa diculik. Dan bahkan Lordnya masih dikacangin aja. Santuy. Walaupun ini Genflix benar-benar udah dapetin semua turret. Tetapi ternyata mereka ingin komit banget terhadap R7 yang baru saja melakukan diet dan olahraga. Dan langsung di shutdown. Tidak adanya flicker membuat R7 harus tumbang. Wow, on point sekali. Meteor Shower dan juga Chaos Assault tadi seperti yang dikeluarkan bersamaan. 2 magical damage. Ngeburst banget. Hilang sudah R7-nya. Tapi Lord terbuka. Udah dari Nasmi juga yang ngambil posisi. Udah dari Vincent juga. Ini dia mau perang gede banget ini. Skylar bersama lo yang masuk di sana dan Coach Shadow siapa dan tribut ada. Oleh seorang Skylar. RRQ sang pencuri Lord. Tapi mereka kehilangan satu orang. Dari R7 dan bahkan Saiko-nya juga harus hilang. Immortal-nya pecah. Langsung di-commit 2 orang. Dan bahkan kita lihat di sini Lord dia berhasil sneaky dan langsung retribution-nya on point. Wah, ini si RRQ benar-benar julukannya pencuri Lord, bro. Gak cuman Finn doang yang biasa kita lihat, tapi Gak tadi cuma Finn, gak cuma Albert. Skylar Skylar ikut juga. What the F, dude, come on. Semuanya nyolong ke arah Lord. Wow. Aduh, ini Lord full atribut loh. Ini ya gila, susah ada bilang. Masih bisa ini untuk di defense, tapi jangan sampai terjebak lagi Fredo-nya. Lebih tepatnya ini udah kebuka weakness-nya. Belum di pop up untuk crossbow tank-nya. Dan bahkan menuju ke arah purple buff. Lihat Skylar-nya hanya mencoba untuk menakut-nakuti saja, mengharas sedikit demi sedikit. Sudah mulai hidup 5 lawan 5. Mountain Shocker, Lord-nya juga langsung dibersihkan. Bahkan kita lihat di sini juga di arah tengahnya masih bisa untuk di-defend oleh anak-anak serigala. Ini benar-benar Lord yang hanya untuk memberikan napas tambahan untuk sang raja. 23 menit pertandingan, masih sama-sama intens, masih sama-sama kuat. Walaupun mereka tidak ada lagi turretnya dari RRQ Hoshi. Tapi Genflix juga benar-benar kebingungan. Gimana caranya kita nge-push, gimana cara kita nge-end the game-nya. Ini benar-benar harus pakai otak, benar-benar diputar sampai beribu-ribu kali, walai. Jeda, Pusing tuh otak. Pusing tuh otak tuh. Yang diputer-puter. Mikir keras ini, bos. Permasalahannya dari tadi R7 emang benar-benar tidak bisa ditumbangkan. Itu dia PR yang menjadi bisa dibilang satu buah momen juga dan satu buah nilai plus bagi RRQ Hoshi. Referee time up. Bisa nggak? Nggak apa? Nggak bisa ya? Break Nggak time bisa, up. nggak bisa. Ini Ngopi kita dulu harus bentar, tetap nggak bisa ya? lanjut. Nggak bisa. Kita tetap lanjut aja ya. Kan sudah aku bilang, Genflix Era Wolf ketemu RRQ Hoshi itu minimal 30 menit. 30 menit, oke. 6 menit lagi menuju prediksi dari Profesor KB yang akan menjadi coach dari Genflix habis ini. Oh, habis nih. Bukannya Bapak Mars ya? Kok masih di pertandingan ini? Tas. Lagi dari seorang Fredo bersama seorang Saiko. Jadi sendok kulkas saya. Benar sekali. Tidak adanya Lord, benar-benar ini saling cywar saja dari Fredo dan juga seorang Saiko-nya. Masih belum berhenti Fredo dari awal, dari early game sampai dengan late game kayak gini.
masih dengan tombol recall yang segede muka dia ya. Gede banget itu pasti di layar HP Samsung Galaxy S series-nya. Parah. Yoi. Recall semua. Nggak bakal tuh dia mencet recall untuk pulang, nggak. Cuma dipencet berkali-kali aja, error dikit. Giliran pulang antara ditumbangin kalau nggak jalan. Jalan kaki. Jalan kaki. Alright, 73 Fredo, Psycho ketemu lagi. Menunjukkan stiker-stiker ototnya. Walaupun Fredo belum ada ototnya, tidak apa-apa. Santai aja cuy. Calm, you know. Hai. Kalau Watt sekarang job desk-nya adalah mandiin wave minion yang mau masuk, Pak. Dari tadi dimandiin semua loh. Benar-benar kalau bisa ngelihat dari 3 lane yang berbeda, RRQ Hoshi benar-benar ngedorong. Bottom lane-nya doang mungkin yang bakal ditahan sama R7. Karena R7 tahu Lord-nya di arah atas. Mau nggak mau dia bakal ngapus di bagian bawah. Ini bisa dibilang makro play yang sangat luar biasa sekali. Dan R7 juga tidak bisa ditumbangkan oleh salah satu member dari Genfix Arrow. 38 detik lagi menuju Lord yang ketiga. Benar-benar sama-sama dari kedua tim memanage lane-nya. Tapi tampaknya dari RRQ lebih rusuh lagi dengan adanya seorang Uranus. Yang bahkan dari Genflix pun udah mulai bete. Susah banget untuk memberhentikan Uranus yang melakukan speed push terus. Bahkan ada source-nya juga lengkap ini. Dari semua spellnya lengkap. Flickernya juga ada, ultimate juga ada. Tinggal gimana caranya untuk start team fight itu gimana? Ini bener-bener kayak aduh, gue aja nge-cast pusing palanya gimana para pemain nih. Coba time up dulu kali ya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Kita bakal tetap lanjut. Istirahat dulu, makan dulu. Kita bisanya Kepala kita nih. time down, Pak. Nggak bisa kah? Iya, nggak bisa. Time up nggak bisa, time down bisa, Pak. Tapi ini udah ada tuh PP inisiator. gitu. Tipis-tipis aja, tuker-tuker damage dikit aja ya. Alright, satu potion tambahan berwarna orange. Coklat dek lebih tepatnya. Rock Orange potion, apa? Orange rock apa potion. ini sih? Orange apa coklat sih? Kalau pulung kayaknya kuning dia bilang. Kuning ya? Ya Allah, gua lagi dah battle game baik gua di sini. Oke, back to the game. Bakal gue bawa terus loh, tenang aja. Skylar dan Albert sedang mencolek. 8.000 yang tersisa. Iya, iya. Di Diversion kemana saja? Enggak mau dipakai. Iya, play sendirian aja, bro. Dia pede karena memiliki bridal holder yang Terus, dia terus, punya. terus. Kata Iya. R7 tadi. Tampaknya ini ada strategi yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Udah mulai teriak di sana. Mencoba untuk mencari posisi yang cukup tepat. Ya. Karena R7 juga memotong. Oh, Kayaknya ada yang ngomong ayo tuh tadi. Ada yang bilang ayo, ayo, ayo. Ayo kemana? Dan tampaknya sudah mulai diayo. Tapi lihat agak sedikit gagal. Oh my god, freestyle dari Psycho tidak berhasil menginjak badan dari anak Genfix Aerowolf. Dan bahkan ada Cry Baby Cry. Fredo yang kembali lagi duduk di depan. Bukan duduk, berdiri maksud Cornet. Dan tampaknya di sana lagi-lagi Wattnya juga hanya untuk memandikan minionnya aja. Wah, entah berapa banyak sudah minion yang dimandikan oleh Watt. Benar-benar baik perlakuan yang diberikan oleh Watt. Semuanya menghilang, lane-nya dijaga. Tapi untuk Lord dengan 69.857 HP yang dia miliki, ini tebel parah, Pak. Prediksi dari Profesor KB tampaknya akan benar ya. Iya, Pak. Sudah menuju 28 menit pertandingan, Iya. menuju 30 menit pertandingan. Bikin 60 menit hari ini. Diversion kemana saja. Tapi bohong. Dua. Jadi cabut, tidak mau mengambil resiko yang cukup besar. Oke. Sudah terlihat lagi mana Lagi-lagi aja Mountain Choker ya. posisinya. Ini kayaknya Mountain Chokernya ini pakai ini dah, fleeting time. Di spam terus menerus. Enggak dong, kan emang ada 6% cooldown reduction. Oh iya maaf, sorry bos. Ini Jangan marah-marah dong. fleeting. Santuy aja, walai. Santuy nih, wah. Oke. Alah, Nio 30 menit kok baal lah gue cara untuk bisa Iya. mendapatkan Lord, Pak. Pegel bener nih walai. Udah nggak Iya, boleh ya, jangan. Ya. Nasi kuning, nasi kuning, nasi kuning. Nasi kuning. Ada tuh, langsung Apa keluar tuh? potion kuning, potion Potion kuning. kuning, potion kuning. Langsung rock potionnya diambil oleh Psycho dan lihat R7 di bottom lane cuma kebakar-bakar doang. Tapi regen HP-nya bahkan lebih tinggi daripada damage yang dihasilkan daripada seorang Wattnya. It's Iya. okay, Genflix sama RRQ Caster pulang jam 12 malam juga Nggak nggak apa-apa, apa-apa. loh. Santai, mau 2 jam, 3 jam Santai, pertandingan juga santai ya. Itu momen- Oh, diversion kemana saja. Ada Clay yang berubah di sana menjadi bola-bola kuning lucu. Pinnya yang harus ditumbangkan. Kali ini tampaknya RRQ Hoshi yang salah setup tim fight. Jadi kehilangan seorang tim. Saber juga terbakar. Langsung di burn. Tapi masih ada immortality di Albert mencari weakness point-nya. Shadow kill dari seorang ibu saja. Balik ke arah belakang. Dan tampaknya tidak bisa menggocek dan langsung ditumbangkan itu saja. Immortality yang pecah. Skylar Winter Tracer.
dengan berhasil freestyle pale-pale. Malah dia yang harus ditumbangkan walai. Lord yang terbuka bebas 5 versus 3. 2 orang penting di dalam RRQ Hoshi hilang untuk kali ini dimandiin Lordnya. Lord akan menjadi milik Genfly Kairowap. Setup yang miss. Gila, ini 29 bener-bener miss banget kalkulasi dari teman-teman RRQ Hoshi di sana. Misplay, bukan misplay tapi miskalkulasi yang terjadi. Finn yang melahap damage terlalu banyak juga. Meteor Shower yang terlalu cepat karena awatnya juga bikin Enchanted Talisman. Oh, Ini the way bakal dari susah Lordnya. banget. Ini bakal benar-benar susah. Menit 30 sudah terjadi. Gak ada Skylar. Hanya tersisa 4 orang mencoba untuk maju. Psycho-nya menendang ke arah siapa? Ke arah battle tapi tidak ada blow damage. Psycho jadi ditumbangkan tapi unstoppable dari seorang Albert dan bahkan lihat base-nya. Genfly Kairowap dan teriakan demi teriakan. Hadirnya Piala Arena, ini dia game pertamanya.